Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Septi Armame Biartanti dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurma Yustina Rahmawati. Pada kesempatan di siang hari ini, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang pramuka, tentunya tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia. Benar begitu, Kak? Iya, benar sekali, Kak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia sendiri diawali dari seorang yang bernama Baden-Powell yang memiliki nama asli Robert Stephen Smith Baden-Powell. Beliau merupakan putra dari Profesor Domain Baden-Powell, seorang ahli geometri di Universitas Oxford, Inggris. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang kepramukaan, tentunya beliau memiliki banyak pengalaman. Pengalaman-pengalamannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Kids for Scouting. Pada tahun 1908, terbit sebuah buku Scouting for Boys. Dan pada tahun 1912, Baden-Powell dibantu dengan adiknya membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Girl Scouts. Dan pada tahun 1916, ia membentuk organisasi kembali yang bernama Pramuka Siaga Cup. Pramuka Siaga Cup sendiri berpedoman pada sebuah buku yang berjudul The Jungle Book. Kemudian beliau membentuk sebuah organisasi kembali yang bernama Rover Scout pada tahun 1918. Dari pengalaman-pengalaman yang banyak tersebut, beliau menciptakan sebuah buku kembali yang mencangkup pengalaman-pengalaman pada tahun 1922 yang berjudul Roving to Success, yang artinya pemuda harus mengayuh nampannya hingga ke pantai bahagia. Dan kemudian Baden-Powell membentuk sebuah organisasi lagi yang bernama Rover Scout pada tahun 1918. Dari pengalaman-pengalamannya, beliau menciptakan sebuah buku pada tahun 1922 yang berjudul Roving to Success, yang artinya pemuda harus mengayuh nampannya hingga ke pantai bahagia. Baden-Powell membentuk sebuah event pertamanya yang dinamakan Jambore 1 pada tahun 1920 bertempat di Olympia Hall, London. Dan pada saat itu juga Baden-Powell ditetapkan menjadi Bapak Pramuka Dunia dengan gelar Lord. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dan beliau meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya. Nah, tentunya kan dari Baden-Powell yang memiliki pengalaman yang luar biasa itu pasti juga mempengaruhi dengan keadaan Indonesia yang mana sekarang kan juga pramuka di Indonesia itu juga marak ya, Kak ya. Yeah. Apalagi menjadi popularitas bagi pemuda-pemuda sekarang ya. Untuk kegiatan yang positif itu mereka banyak yang mengikuti kegiatan pramuka. Nah, dari kegiatan pertama yang dilakukan Baden-Powell seperti apa tadi, Kak? Jambore pertama. Ya, Jambore pertama itu juga mempengaruhi untuk Indonesia. Salah satunya itu di Indonesia juga diadakan yang namanya Jambore cabang, Jambore daerah, dan juga Jambore nasional. Jadi pengaruh sejarah pramuka dunia itu juga memberikan pengaruh bagi sejarah pramuka di Indonesia. Begitu, Kak. Mungkin dari kakaknya bisa jelaskan bagaimana sejarah pramuka di Indonesia. Ya, terima kasih, Kak. Sejarah pramuka Indonesia sendiri diawali dari Belanda yang mulai menjajah Indonesia. Nah, pramuka sendiri dibawa oleh Belanda, tapi dulu belum bernama pramuka ya, Kak? Iya. Dulu itu masih bernama Padvinders. Ya, Padvinder. Kemudian Belanda membentuk sebuah organisasi yang bernama NIPU, ya, yaitu Nederland Indisch Padvinder Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian muncul berbagai organisasi seperti apa, Kak? Dulu itu Belanda juga membuat organisasi kepramukaan ya, namanya ada JPO, JJP, kemudian ada Natives, ada Siap dan juga HW. Tapi itu juga memberikan pengaruh baik maupun buruk pada Indonesia. Waktu itu Belanda melarang penggunaan istilah Padvinders di Indonesia karena mungkin beberapa hal organisasi tersebut terbuat
atau dibuat oleh Belanda. Jadi Indonesia diharapkan untuk membuat sendiri organisasi mengenai kepramukaan. Mungkin dari kakaknya bisa dijelaskan mengenai sejarah pramuka di Indonesia? Oh iya Kak, terima kasih. Jadi sejarah pramuka Indonesia sendiri diawali dari bangsa Belanda yang mulai menjajah Indonesia. Dan pada saat itu pula Belanda membawa pramuka ke Indonesia. Tapi dahulu kala belum dinamakan pramuka ya Kak? Ya, benar Dulu sekali. masih bernama Pathfinders. Nah, pada saat itu Belanda membentuk sebuah organisasi yang bernama NIP, yaitu Nederland Indisch Pathfinder Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian muncul berbagai organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Contohnya apa saja Kak? Ada JPO, ada juga JJP, kemudian Natives, ada juga SIAP dan HW. Tapi itu nampaknya dari pihak Belanda melarang Kak penggunaan istilah Pathfinders di Indonesia, seperti itu. Karena larangan tersebut, maka di Indonesia membentuk sebuah organisasi sendiri mengenai kegiatan pramuka. Itu ada IPindo, ya kan Kak ya? Ya, Kak. Kemudian ada Papindo dan juga PKPI, seperti itu. Kemudian untuk menindaklanjuti larangan dari Belanda mengenai penggunaan Pathfinder, Kiai Haji Agus Salim mengubah nama Pathfinder menjadi Kepanduan. Kepanduan sendiri menjadi sebuah cikal bakal berdirinya sejarah pramuka di Indonesia. Dan setiap tanggal 14 Agustus ditetapkan menjadi Hari Pramuka di Indonesia. Lahirnya sejarah pramuka di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April. Kemudian ditunjuk Bapak Pandu Pramuka di Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, tentunya adanya kegiatan pramuka, organisasi pramuka, di mana pada saat itu adanya kepanduan, tentunya juga memerlukan yang namanya simbol atau istilahnya kalau sekarang itu logo, bisa juga disebut sebagai lambang gerakan pramuka. Nah, dari dulu itu sudah dicetuskan bahwa lambang kegiatan pramuka atau gerakan pramuka itu tunas kelapa. Nah, mungkin ada yang tahu juga, ada yang menebak-nebak siapa sih yang mencetuskan tunas kelapa. Nah, itu dicetuskan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro. Nah, karena lahirnya pramuka, kemudian adanya pencetusan logo atau lambang gerakan pramuka, itu setiap tanggal 8 Maret itu diadakan Hari Tunas Kelapa, seperti itu. Jadi pramuka di Indonesia itu juga masih ada sangkut pautnya dengan pramuka di dunia, baik sejarahnya maupun segi kegiatannya, seperti itu. Kebanyakan kalau sekarang itu pramuka itu sangat diperlukan di Indonesia, karena apa? Pendidikan yang paling penting itu juga sekolah, tapi kegiatan luar untuk membentuk skill dari masing-masing orang, baik soft skill maupun hard skill, itu juga dari kegiatan ya Kak. Iya, seperti itu. Terbukti sekali, banyak sekali kegiatan di luar sana yang mungkin juga tidak menyangkut pautkan kegiatan pramuka, tetapi sumber daya manusianya itu sangat memerlukan orang-orang yang terjun langsung dalam pramuka. Ya kan Kak ya, terbukti ya banyak sekali kegiatan di luar sana itu mungkin anak-anaknya biasa, tapi kalau anak pramuka terjun dalam kegiatan tersebut, saya yakin pasti kegiatan tersebut akan berkembang lebih baik. Soalnya mereka sudah terlatih Kak dari ini, karena mereka mengikuti kegiatan pramuka ini sehingga dia itu jadi sudah terlatih mentalnya dan skillnya. Ya, jadi pembentukan karakter sumber daya manusia itu memang benar-benar di pramuka itu paling mantap. Saya sendiri pun mengalami hal yang sama seperti itu. Saya merasa berani berbicara di sini, speak up langsung pada kalian, itu juga dari pramuka, seperti itu. Nah, sepertinya saya harus banyak-banyak belajar nih dari kakak. Terima kasih, saya juga masih belajar. Intinya niat aja, kita ikut kegiatan niat ikhlas, insya Allah semua juga akan berkah ya Kak ya. Tapi saya jamin pemuda sekarang dengan keadaan sekarang seperti ini perlu yang namanya ikut andil dalam kegiatan pramuka. Ya Kak, benar sekali. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tetap semangat untuk generasi penerus bangsa, yang mana kalian juga harus bergabung di dalam kegiatan pramuka untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Indonesia bahwa pemuda Indonesia itu hebat-hebat semuanya. Seperti itu Kak ya. Ya. Terima Sekian kasih. dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.